lagi kepikiran nih buat bisnis gitu. Tapi kayaknya kalau aku sendirian tuh nggak bisa deh. Bisa, cuman kayak modalnya pun nggak cukup. Aku lihat kan sekarang fashion tuh lagi rame. Terus cafe gitu sekarang banyak banget kan. Tapi aku penasaran gimana kalau kita buka salah satu dari mereka. Tapi aku juga butuh bantuan orang lain. Kayaknya aku mau ngajak kerja sama teman-teman aku deh. Mereka mau nggak ya kira-kira? Tapi coba aku chat dulu aja ya kali. Siapa tahu mereka free. Siapa tahu mereka ingin membantu gitu kan. Yaudah deh aku chat aja ya. Oke, karena udah lengkap, kita langsung mulai aja biar nggak lama-lama juga. Jadi untuk pembahasan yang pertama ini, kita perlu tahu usaha kita ini mau dibawa kemana atau mengarah kemana. Jadi kira-kira dari kalian sendiri itu ada ide nggak? Kalau dari gue ya, F&B menarik sih. Kenapa tuh F&B? Soalnya F&B ini terbilang cukup mudah ya, apalagi di kalangan Gen Z kayak kita nih, itu sering banget nongkrong di luar ya, buat ngerjain tugas plus buat ngilangin penat. Kalau dari aku pribadi sih ya, aku setuju kalau kita mau jalanin ke bidang F&B. Soalnya kan jika sekarang udah mulai naik daun, terus juga kita gampang buat kerjasama sama food vlogger yang ada di sosial media biar usaha kita itu cepat viral. Setuju sih, bagus juga idenya. Tapi apa kita nggak nyoba buat di bidang lain aja? Misal kayak fashion gitu? Nah, bener banget tuh yang dikatain Diva. Belakangan ini kan bidang fashion juga lagi rame. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ini kan kita lagi mulai dari nol nih. Nah, kalau misal kita mau ambil di bidang fashion itu kayaknya bakal butuhin modal yang banyak juga nggak sih? Jadi menurutku ini perlu dipertimbangkan lebih dalam lagi. Kita nggak pengen coba ini kah ke bidang jasa gitu. Emang kalau jasa kita mau bikin usaha yang kayak gimana? Kalau jasa kita bisa bikin kayak ekspedisi pengiriman gitu, atau kita juga bisa jadi event organizer gitu. Soalnya kan zaman sekarang orang-orang kan lagi males gitu kalau yang ribet-ribet. Berarti kita ingin buat usaha apa kalau gitu? Ya nih, kebanyakan opsi, dan juga semuanya itu ada plus minusnya juga. Wah, iya nih. Aku juga jadi bingung karena terlalu banyak opsinya dan banyak yang perlu dipertimbangin juga. Tapi mungkin ya dari aku sendiri tuh lebih condong buat ke F&B karena dari segi pemasarannya pun lebih gampang. Apalagi kalau kita collab sama seleb-seleb itu, entah seleb talk atau YouTuber, food vlogger, influencer, selebgram, dah lah apapun itu kita bisa jadi viral dalam seketika kan. Jadi aku emang lebih condong untuk ke F&B sih, dan kita pun juga lumayan expert di bidang itu. Bener banget, jadi pas pembagian job nanti bakal lebih gampang juga. Oke, berarti kita semua udah setuju ya kalau kita mau jalanin usaha di bidang F&B ini. Boleh tuh, boleh. Aku setuju banget tuh. Juga setuju sih. Apalagi aku akhir-akhir ini tuh lihat banyak artikel yang mengangkat isu-isu tentang lingkungan. Jadi aku kepikiran deh, kita membuat bisnis F&B ini dengan menerapkan konsep yang
ramah lingkungan. Nah, iya bagus banget tuh. Jadi kita nanti bisa menerapkan konsep tersebut melalui kemasan yang kita gunakan. Terus pengolahan limbah, sisa makanan dan minuman itu bisa kita jadikan sebagai pupuk kompos. Dan pupuk kompos ini nanti juga bisa menghasilkan lagi. Jadi kita nggak rugi sama sekali. Benar banget tuh. Jadi kita itu selain seperti itu tadi, kita juga bisa mengurangi penggunaan plastik dengan kita nanti mengganti cup dari bahan yang berbahan plastik ke cup yang berbahan ramah lingkungan. Misalnya paper cup kayak gitu. Nah, ya bener sih, kita ganti ke paper cup biar nggak terlalu banyak sampah plastik di Indonesia ini ya. Jadi karena kita udah nentuin usahanya apa, kita mau ke bidang F&B, terus sekarang itu yang harus kita pikirin mau F&B yang kayak gimana. Apakah kita mau buka restoran atau kita mau buka kafe. Tapi ya kalau dilihat-lihat nih dari generasi muda atau anak-anak kayak kita, itu tuh kayaknya lebih prefer ke kafe nggak sih? Apalagi banyak banget pecinta kopi gitu. Jadi kayaknya mending kita fokus untuk kafe aja deh. Setuju, kita bikin kafe aja kalau gitu. Udah fix kafe nih ya. Nah, kalau udah fix, kita tentuin nama aja sekalian di sini biar aku buatin logo langsung. Oke lah, kita udah dapat editor, jadi mungkin dari kalian ada yang mau saran nama nih. Kalau dari gue PWE sih. Coba jelasin filosofi dari PWE sendiri tuh apa ya, Kak Magus? Jadi PWE itu singkatan dari posisi Wernak, yang dimana usaha kafe ini kita bakal nyiptain suasana nyaman buat para pelanggan. Kalau dari aku pribadi sih, nama Green Brew Cafe untuk filosofinya sendiri, brew kan artinya menyeduh. Terus green ini bisa dilambangkan sebagai simbol dari hubungannya dengan lingkungan. Wah, bagus sih itu, bagus. Kita notes dulu dan kita masukin ke list nama-nama kafe kita. Benernya aku punya ide, namanya Kopitalis, tapi aku belum nemu filosofinya ini. Oke, kalau dari aku, gimana kalau kita pakai nama Cyclo Cafe? Jadi nama ini tuh singkatan dari circular economy yang memiliki arti bahwa semua yang kita usahakan itu diharapkan tidak ada yang tersisa gitu. Jadi semuanya itu dapat dimanfaatkan dengan baik, seperti itu. Cakep sih itu. Cuma kita tampung aja dulu. Mungkin yang lain ada usulan lain, mungkin kita bisa voting langsung buat penentuan namanya. Oke. Kayaknya sebelum kita voting aku ada saran satu nama juga sih. Jadi ini nama kafenya itu Sangga Buana. Nah, Sangga Buana sendiri itu didapat dari bahasa Sanskerta. Artinya di sini tuh kita jadi penopangnya bumi dengan berkontribusi penuh untuk petani lokal sekaligus restorasi lingkungan. Jadi di sini kita nggak cuman fokus perihal isu lingkungan aja, tapi juga isu sosial. Oke, semua namanya itu bagus semua ya, dan memiliki makna yang cukup dalam. Tapi kita cuman butuh satu nama aja untuk kita pakai. Jadi mending kita lakukan voting sekarang, bisa dimulai dari Magus. Gue tetap PWE sih. Kalau aku sendiri setuju Cyclo Cafe. Aku pribadi juga lebih ke Cyclo Cafe sih. Soalnya kayak penyebutannya tuh unik. Terus kayak lucu aja gitu. Pasti disukain banyak orang dan pasti bakal rame. Aku setuju. Juga pilih Cyclo Cafe. Iya, aku juga setuju itu kalau pakai Cyclo Cafe. Cyclo Cafe cakep sih. Oke, kalau gitu kan kita udah nemu nih nama kafenya apa. Jadi bisa segera dibuat aja untuk logonya biar kita juga cepat eksekusinya. Dan karena pembahasan kita hari ini udah banyak banget dan kita juga nggak perlu lama-lama, kita lanjut pembahasan visi, misi, strategi kita sama pembagian job juga di hari Minggu besok. Oke, siap-siap. Oke, terima kasih semuanya. See you besok. Oke, udah lengkap semua ya ini. Yoi, lengkap. Oke deh. Sebelum kita mulai nih, tunjukin sesuatu dulu nggak sih? Jadi ini logo buat Cyclo Cafe udah jadi. Tolong geser ya teman-teman. Nah tuh, itu ya guys. Nah oke, tapi nggak usah lama-lama juga. Kita mulai aja. Untuk pembahasan pertama hari ini tuh kita mau bahas visi dan misi dari usaha yang mau kita dirikan nanti. Kira-kira dari teman-teman sendiri, apa sih visi dan misi kita untuk kedepannya biar usaha kita ini tetap terus maju dan berkembang?
Silahkan. Oke, kalau dari aku udah sempat kepikiran buat visi, jadi semoga aja visinya ini bisa sejalan sama pemikiran kita semua nih. Boleh tuh Sud, kasih tahu ke kita visinya apa? Oke, jadi visinya itu menjadi pionir dalam industri F&B dengan menghadirkan konsep kafe yang keberlanjutan dengan memadukan cita rasa otentik dengan suasana alam yang berorientasi pada perputaran atau sirkular segala aspek untuk mencapai zero waste lifestyle. Boleh sih ini visinya, maknanya juga dalam banget gitu. Ya sih, feel-nya juga kerasa dan sejalan juga sama filosofi dari Cyclo Cafe sendiri. Aku sangat setuju juga dengan visi ini. Yang lain gimana? Setuju. Betul banget. Oke, bisa dicatat ya teman-teman, visi dari kita nanti apa. Nah, terus ini kan visinya kita udah dapet ya. Sekarang nih kita butuh misi untuk menjalankannya kan pastinya. Jadi kira-kira dari teman-teman nih, apa ya misi yang cocok digabungkan sama visi kita tadi? Kalau aku sih belum kepikiran ya. Sama, belum ada gambaran juga. Aku kemarin sudah bikin sih. Mau aku bacakan kah? Gimana? Jadi gini, misi dari usaha kita ini yang pertama yaitu mewujudkan operasional kafe dengan konsep keberlanjutan dan prinsip zero waste lifestyle dalam setiap proses bisnis perusahaan ini. Yang kedua yaitu mengurangi gangguan plastik dan sampah anorganik dengan memanfaatkan kemasan biodegradable dan sistem pengelolaan sampah yang terorganisir. Lalu yang ketiga yaitu mengoptimalkan pengolahan limbah kopi menjadi produk bernilai guna demi mendukung penerapan sirkular ekonomi. Dan yang keempat ada yaitu membangun kerjasama strategis bersama petani kopi dan UMKM lokal di sekitar demi mendukung ekonomi berkelanjutan ini. Kelima, kita menyebarkan kesadaran masyarakat tentang gaya hidup dan ramah lingkungan melalui sosialisasi, workshop, dan media sosial. Dan yang terakhir, keenam, yaitu menyediakan produk yang inovatif dan ramah lingkungan. Oke, bagus banget nih. Sejalan juga kan sama visi yang udah kita buat tadi. Nah, iya, setuju itu. Oke, kalau gitu buat yang lain gimana? Setuju nggak sama misi yang tadi dibacakan sama Azrul? Setuju banget. Setuju sih. Oh iya, kita hampir kelupaan loh. Kan kita juga perlu tahu nih tujuan kita mendirikan usaha ini itu apa. Biar semua pelanggan yang datang ke kafe kita itu nggak cuma sekedar menikmati secangkir kopi, tapi juga tahu nih tujuan kita mendirikan usaha ini. Betul sih. Kalau nggak diingetin sama Diva, kita juga bakal lupa itu. Terus kira-kira dari kamu sendiri, Div, udah kepikiran belum untuk tujuan usaha kita sendiri ini apa? Nah, pas banget nih. Pastinya aku sudah memikirkan sebelumnya tujuan tentang kafe kita sendiri. Mungkin teman-teman ada yang mau mendengarkan. Boleh langsung disampaikan aja nih. Oke, jadi tujuan dari Cyclo Cafe kita itu yang pertama mengurangi limbah plastik tentunya dan juga sampah organik. Yang kedua ada memanfaatkan limbah kopi secara berkelanjutan. Yang ketiga menerapkan prinsip zero waste. Yang keempat meningkatkan kesadaran konsumen terhadap gaya hidup ramah lingkungan. Kelima menjalin kerjasama dengan petani dan UMKM lokal. Serta yang terakhir itu mendorong inovasi dalam industri F&B. Tentunya tujuan tadi itu juga mencakup dari misi-misi kita yang sudah dijelaskan sama Azrul tadi. Wah, bener-bener tujuannya tuh bener-bener cocok banget. Udah menggambarkan solusi dari isu-isu lingkungan yang ada. Ini kan kita visi udah nih, misi juga udah, apalagi tujuan juga udah. Sekarang kita perlu apa lagi? Oke, karena visi udah, misi udah, tujuan juga udah. Sekarang kita flashback sedikit nih. Sebelum kita menentukan usaha apa nih yang ingin dilakukan, itu kan pastinya kita udah pikirin matang-matang nih resikonya nanti apa ya kalau kita buka usaha itu tuh apa, gimana cara kita untuk mendominasi pasar, terus gimana cara biar pelanggan itu selalu datang ke kita terus. Nah, semua itu kan butuh strategi. Jadi strategi ini nanti itu yang bakal membantu kita untuk mempertahankan eksistensi usaha yang kita punya. Jadi kira-kira dari teman-teman sendiri tuh udah kepikiran gak ya strategi yang harus kita miliki apa? Jadi kita perlu memikirkan strategi untuk membantu kita menyelesaikan masalah. Iya, betul banget Azrul. Jadi dengan strategi ini tuh juga bakal bantu kita buat dapetin banyak perhatian dari seluruh kalangan masyarakat kayak gitu. Kira-kira strategi apa yang perlu kita pakai? Kalau dari pengamatan aku
aku selama ini itu ada beberapa strategi yang nantinya itu bakal bisa bantu kita buat ngembangin usaha kita gitu. Kalau boleh tahu kayak gimana tuh strateginya? Oke, aku sampein sekarang ya. Jadi untuk strategi yang pertama itu kita bisa mengedukasi pelanggan melalui media sosial dan melakukan pemasaran bahwa harga yang lebih tinggi dari kafe konvensional itu bukan hanya karena produk, tetapi juga karena konsep keberlanjutan yang kita usung. Kemudian untuk strategi yang kedua itu kita juga bisa mengadakan workshop atau event kolaboratif dengan suatu komunitas lingkungan yang nantinya itu dapat mempermudah kita gitu untuk memperluas jaringan pelanggan seperti itu. Dari dua strategi ini dari teman-teman mungkin ada sanggahan? Gak ada sih, justru aku setuju, apalagi untuk yang workshop, karena kayaknya nggak semua kafe itu bisa punya strategi itu sih. Oke, aku lanjutin untuk strategi yang ketiga. Itu kita bisa mengembangkan produk turunan dari limbah kopi. Ya, nantinya tuh kita mengolah limbah kopi menjadi suatu pupuk kompos seperti itu. Kemudian untuk strategi yang keempat, kita dapat menjalin kerjasama dengan beberapa pemasok bahan biodegradable supaya kita tuh dapat menjaga konsistensi operasional yang ramah lingkungan. Lalu kita juga bisa mengadakan pelatihan kepada karyawan kita supaya mereka itu dapat paham lebih mendalam mengenai konsep zero waste yang kita usung, mulai dari pemilahan sampah, penggunaan bahan biodegradable, kemudian juga mengenai sistem pengolahan limbah. Kemudian yang terakhir kita dapat membuat program membership yang nantinya kita tujukan kepada pelanggan yang setia gitu. Jadi gitu sih teman-teman untuk strategi kita nantinya. Jadi bisa dibilang ada harga, ada kualitas, tapi kita juga tetap perlu mengusahakan agar seluruh bahan yang kita gunakan itu tetap berkualitas tetapi memiliki harga yang lebih rendah seperti itu. Wah, oke deh kalau gitu aku juga benar-benar mendukung penuh sih strategi yang kamu sampaikan tadi. Karena pembahasan kita udah selesai dan aku lihat Gading udah ngantuk banget kayaknya. Jadi kita selesain pembahasan kita di sini. Nah, tapi kita juga nggak bisa berhenti di sini ya. Masih banyak hal yang kita butuhkan ke depan. Contohnya kayak modal. Kita cari duit dulu guys. Jadi modal itu kita perlu banyak pastinya. Walaupun ini bukan bidang fashion atau jasa atau yang lainnya, tapi F&B juga tetap butuh uang banyak. Terus kita perlu survei untuk lokasi kafenya. Kita perlu cari lokasi yang benar-benar cocok dari tujuan kita sendiri, tema kita sendiri, tema kita lingkungan. Karena itu kita cari kalau bisa ada unsur alamnya dan asri lah lingkungannya. Terus untuk desainnya nanti kita juga perlu pikirin lagi. Jadi ya masih banyak lah hal yang kita butuhin tuh. Nah, jadi bener banget nih karena masih banyak banget yang perlu kita kerjain supaya usaha kita ini bisa berkembang. Lebih-lebih nanti kita bisa bangun cabang yang banyak nih ya. Cabang ya, cabang. Ntar dulu deh, ini masih merintis nih. Nggak usah cabang dulu. Ya betul banget tuh. Mending sekarang kita itu fokus ke fondasi bisnisnya dulu aja. Kita perkuat di visi, misi, tujuan, dan juga strategi bisnis kita. Gimana semuanya? Setuju. Oke, sebelum aku akhirin buat pembahasan kita hari ini, aku mau mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Ide-ide kalian sangat membantu dan terima kasih udah mau kerja sama. Pokoknya see you kalian di project Cyclo Cafe ini. Terima kasih. Bye bye.